Kali ini kita akan belajar mengenal karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah tidak terlepas dari yang namanya janji keselamatan. Kalau kamu pernah berjanji kepada seseorang, sudah pasti akan ditentukan waktu dan tempat. Kemudian janji itu akan kamu tepati. Tapi ada juga janji yang kita tidak tahu kapan akan digenapi. Tapi yang pasti, janji Allah itu janji yang setia dan tidak pernah berdusta. Allah akan menggenapi janjinya pada waktunya Allah sendiri. Jadi bukan manusia yang menentukan. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tidak hanya saja memberikan mereka hukuman, tapi Allah juga memberikan janji kehidupan kepada mereka. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ tertulis, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya, manusia diberikan kekuatan dari Allah untuk bisa mengalahkan kuasa si iblis. Kekuatan si iblis yang mau menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Asalkan manusia atau kita orang percaya tetap berpegang teguh kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan kita sendiri, sehingga kita bisa mengalahkan kuasa si iblis itu. Janji dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, janji itu disebut berit, artinya mengadakan perjanjian. Nah, kita bisa melihat beberapa janji Allah antara beberapa tokoh dalam Alkitab. Yang pertama, kalau kita mengingat peristiwa air bah, Allah sendiri mengadakan perjanjian dengan Nuh. Setelah air bah terjadi, maka tanda perjanjiannya adalah pelangi, jadi tidak akan terjadi lagi air bah. Namun sebelumnya Allah memberikan janji keselamatan yang meliputi semua keturunan Nuh dan juga makhluk lainnya di muka bumi. Kemudian dari Nuh Allah meneruskan dan membaharui janjinya itu kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1-3 kita bisa menemukan ada 3 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama, membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tentunya dengan keturunannya juga yang menjadi bangsa yang besar. Kemudian yang kedua, memberkati dan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Masyhur itu adalah terkenal. Dan kemudian yang ketiga, memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Jadi keturunan Abraham akan diberkati oleh Allah. Kemudian dari Abraham, Allah lebih khusus lagi memilih keturunan suku Yehuda di dalam melakukan pembaharuan janjinya. Kepada Daud, Allah berjanji mengokohkan kerajaan Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia berdosa. Di mana kita ketahui dari keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi dari keturunan Daud, suku Yehuda itu, janji keselamatan Allah digenapi dalam Yesus Kristus. Nah, dalam perjanjian lama, perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel berpusat pada korban bakaran. Karena pada saat itu, hubungan Allah dan manusia masih belum dipulihkan, masih dalam dosa. Jadi, hubungan manusia disimbolkan dengan adanya kurban persembahan. Jadi, setiap manusia atau umat pada waktu itu dalam perjanjian lama melakukan dosa, mereka meminta keselamatan pengampunan dengan membawa kurban bakaran kepada imam di bait suci. Jadi tidak langsung datang kepada Allah, tapi melalui kurban bakaran yang mereka bawa kepada imam. Dalam janji dalam perjanjian baru. Janji dalam perjanjian baru itu berhubungan langsung dengan yang namanya kasih karunia, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Karena keselamatan tidak lagi hanya janji, tetapi sudah digenapi dalam diri Kristus. Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, menebus dosa kita manusia. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, manusia tidak perlu lagi memberi korban persembahan atau korban bakaran seperti yang terjadi pada perjanjian lama. Karena dalam perjanjian baru, hubungan manusia dengan Allah sudah dipulihkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus sendiri sudah menjadi jalan keselamatan itu sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi manusia sudah bisa langsung datang kepada Yesus memohon keselamatan, pengampunan dari dosa-dosa. Tidak lagi dengan membawa korban bakaran seperti pada perjanjian lama. Karena karya penyelamatan Allah yang sempurna terjadi dan digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kemudian apakah tujuan penyelamatan itu? Yang pertama adalah menyelamatkan orang percaya kepada Kristus. Dan yang kedua, menjanjikan kehidupan yang baru. Orang yang sudah diselamatkan, dibaharui dari dosa, mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan yang ketiga, penggenapan dalam kerajaan kekal. Nanti kelak kita bisa bersama dengan Kristus dalam kerajaan kekal. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang janji penyelamatan Allah. Setelah kamu baca dan pahami PPT ini, maka catatlah di buku catatan agamamu. Kirim melalui WA ke Ibu Rina. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.